Yang paling parah tuh, hampir bukan minta digambar lagi, minta dibacok. Nah, paling bagus tuh belajar dari kesalahan dan kegagalan sih. Iya ya, ternyata kehidupan tuh kayak gitu. Jadi kayak asal lu konsisten, terus-terusan, ujung-ujungnya bisa lu capai. Cuman ya ketika konsisten itu keberhasilannya mungkinnya 90%. Lu keberhasilannya 10%. Lu sanggup nggak hidup dengan kegagalan 90% terus-terusan gitu. Terus nge-host nggak mutu gitu, kayak gitu. Padahal ya itu tujuannya. Emang dibuat nggak mutu mungkin nih hostnya kayak gitu. Walaupun di setiap akhir konten minta digambar tuh gue selalu nge-quote, nggak semua yang ada di internet itu benar dan nggak semua yang benar itu ada di internet. Kalau nggak minta digambar berarti nggak sukses dong, nggak sesuai acara dong, ya kan? Lu jawab aja, misalnya gue paksa, jawab dong, misalnya jawab apa? Bukankah itu kekerasan gitu? Kan kena ke benda. Emang kenapa? Emang benda itu lu anggap benda itu ini nggak bernyawa, tapi benda kan dibuat pakai orang. Orang kan juga bikin itu. Kuku minta digambar, selamat datang. Yeay, terima kasih. Sobat Kang Ridwan, saya deg-degan nih. Tenang aja, yang itu beda. Kalau selama nggak pakai dasi sama kemeja aman, gitu. Jadi kalau bajunya kayak gini, bajunya ini normal. Bisa diajak berbicara sebagai manusia selayaknya. Kalau yang itu sih nggak akan bisa bersosialisasi dengan masyarakat kayaknya ya. Jadi itu posisinya nggak normal gitu ya? Bukan nggak normal sih, lebih kepada aneh. Alien. Saya itu pertama lihat Kuku itu, gue pertama lihat lu kan pas lagi dulu lalu lintas itu. Lalu lintas ya. Menegur orang-orang yang lalu lintas salah gitu. Kesini-sini ada podcast kan, sampai ada bintang tamunya itu. Pas lagi ada bintang tamu, pergi. Iya tuh, Aldi Taher ya. Iya. Pergi tuh, pulang. Kalau itu emang ada ini juga sih, kayaknya ada sedikit balas dendam waktu itu. Karena dia datang telat. Nanti gue dibalas dendam ini, karena gue datang telat nih. Gue datang telat ya, mohon maaf. Orang jauh, ketahan macet, paham lah, macet Jakarta. Tapi bukan excuse harusnya. Ya. Itu orang macet ya, harusnya datang lebih awal dong. Berangkat lebih awal dong. Tadi kan ngantor, mohon maaf ya. Nah, itu yang menarik, kesibukannya apa kita tanya. Baik, lanjut ya, Aldi Taher gimana tadi? Jadi tadi itu dia tuh telat, kalau nggak salah 2 jam apa? Jadi lumayan. Iya. Janjinya jam 3 dia jam 1 apa dia datang jam 3 gitu. Kan harusnya nggak macet ya? Iya, ya kan jam-jam nggak macet kan harusnya ya. Iya. Kalau di atas jam 3 baru udah macet ya. Iya, terus ya udah, terus dari awal udah ngeplot kalau waktu itu, udahlah nanti pulang tengah-tengah gitu. Jadi banyak orang yang salah ngira tuh, kirain kayak kalah debatnya atau apa. Enggak, padahal emang udah diplot pulang dari awal. Dan dia nggak tahu mau balik. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Dia bengong sendiri kan ya? Iya. Itu juga. Sempat marah apa kalau nggak salah, sama krunya juga pada marah. Terus gimana dibaik-baikin lah, sama ada yang kenal juga kan di sana, ada McDani itu kenal, sama dibaik-baikin. Karena udah dia jadi, pulang. Aldi Taher saat itu salah masuk ya, masuk kandang macan. Kandang macan. Kebetulan juga waktu itu karena telat, jadi nggak ada ngobrol-ngobrol dulu kan, karena biasanya di acara itu kadang emang ada yang ngobrol dulu sama bintang tamunya ya, tapi sebatas kayak, halo nanti gue bakal ngeselin ya gitu, dan nanti lu bakal ditanya ngeselin juga gitu, lu bolehlah balas apa, biasanya gitu. Ada juga tapi bintang tamu yang nggak mau ngobrol, ya udah dari awal gue juga nggak usah ngobrol, biarin aja gitu. Tapi kebanyakan sih ngobrol dulu. Kalau Aldi Taher karena dia telat nggak sempet ngobrol, ya udah langsung, ya udah sikat langsung gitu. Gue udah capek-capek datang walaupun terlambat gitu. Tapi ya di interview juga kok sejam lah, 45 menitan lah. Iya, ada kan Pak. Ada lah, iya. Tapi endingnya pulang beneran langsung ke Bogor. Kan diikutin sama kameramen kan. Iya. Takutnya gimmick doang kan ke bawah. Iya. Pulang langsung, itu kan bawa mobil muter, udah pulang. Masuk tol. Nah, itu tapi memang kan dari awal kontennya kan udah minta digambar. Betul, gitu, minta digambar. Kalau nggak minta digambar berarti nggak sukses dong, nggak sesuai acara dong, ya kan? Iya. Dia kan sampai ada argonya. Ada meterannya. Ini targetnya merah kan? Targetnya merah, kan ada Hijau tuh nggak marah, biasa aja. Yang ini marah gitu. Targetnya tuh merah. Kalau nggak merah belum berhasil ya. Belum berhasil. Nah, seru nih. Nah, Kuku sendiri kesibukannya apa? Mungkin banyak ada sih yang tahu, tapi mungkin banyak yang masih belum tahu juga
juga. Kalau gue sebenarnya ngantor tetap. Itu menarik. Jadi kalau konten-kontennya tuh ya antara pulang kantor atau emang gue cuti. Gitu. Pulang kantor atau cuti atau Sabtu Minggu mungkin? Atau Sabtu Minggu. Cuman kan Sabtu Minggu biasanya lebih relatif jarang karena kru juga Sabtu Minggu ya libur lah. Atau ya itu kalau Sabtu Minggu biasanya lebih seringnya acara-acara off air. Kalau nggak, kan saya juga stand up. Gue juga stand up. Saya apa gue nih? Gue juga stand up. Iya. Gue juga stand up. Kalau stand up kadang tuh seringnya Sabtu. Kalau acara stand up Sabtu atau Minggu di luar itu. Lu stand up setiap Sabtu? Nggak setiap. Kayak setiap kesannya kayak ini banget. Kayak banjir jok banget ya. Ya jadwalnya di Sabtu Minggu. Kalau yang syuting tuh biasanya selama ini sih jadi pulang kantor karena ngantor. Kebetulan kantor dekat juga dengan tempat syuting. Enggak juga sih. Palmera dan Kemang lumayan ya. Jadi sejam ada. Gue biasanya kalau kepepet banget tuh naik online ya, ojek online. Iya. Kalau enggak gue nyambung kereta biasanya. Jadi nyambung ojek online pas udah deket. Soalnya kalau naik ojek online jauh-jauh tuh suka pegel pantatnya. Gitu nggak sih? Iya tuh. Kalau nyetir sama dibonceng kan lain rasanya. Beda, ya. Lebih kalau nyetir tuh tahu kapan geser pantatnya ya. Kalau dibonceng kan udah harus ready mulu tuh. Iya. Terus fokus kita kan satu. Fokus satu. Pantat. Bener. Sama apa? Sama biar nggak kejedot. Iya. Kejedot helm depan tuh awkward tau. Aduh. Ya kan? Awkward tuh. Apalagi dalam jarak yang mepet. Betul. Gak enak sama abang. Itu tuh. Nyeluk terus. Bener makanya. Iya. Gitu. Fokusnya kan beda. Jadi lebih enak bawa sendiri ya. Cuman kalau nggak pernah minta, bang bawa ini. Iya juga ya, inisiatif gitu aja kali ya. Abangnya juga seneng, nggak juga belum tentu. Abangnya siapa tahu pegel juga di belakang males ya. Dia takut dibawa kabur. Iya, apalagi kalau motor bagus ya. Iya itu dia. Motor listrik sekarang banyak kan, ojek online motor listrik. Belum pernah nyobain ya? Belum. Ya, udah pernah nyobain loh? Belum. Serius? Kalau Gojek dulu. Oh boleh nyebut merek dari tadi. Saya udah ojek online. Gojek, seringnya Gojek sering motor listrik loh. Yang ini kadang milih. Enggak motornya. Gojeknya. Oh. Jadi kadang ya kadang beda-beda bahkan mereknya gue pering dapetnya. Oh, ini lebih murah soalnya biaya operation. Biaya operation lebih murah dan biasanya sekarang udah gampang juga tuh titik-titik charge-nya katanya udah ada di Alfamart gitu. Di POM bahkannya yang kalau saya pernah lihat ya, Alfa sekarang ada ya. Alfa lebih gampang lagi kan dibanding bensin ya, pom bensin. Jadi dia kayak nuker, yang ditukernya udah diisi gitu. Betul. Mana-mana ya sampai bahas Gojek listrik ya. Nggak apa-apa. Ini kan ngomongin hidup yang sekarang. Hidup sekarang. Iya, jadi intinya ngantor masih tetap. Jadi banyak yang kira setiap gue bilang ngantor, oh masih ngantor gitu. Ini konten kreator, subscribernya banyak, masih ngantor gitu. Nah itu juga yang perlu diluruskan tuh. Ya. Pertama ngantor dulu ya. Yang kedua tadi jadwal. Banyak yang perlu diluruskan ya. Gak apa-apa, bagus ya. Tadi kan baju juga orang nggak paham kan, takutnya ketemu orang dikira lagi kok nggak nyebelin gitu ya. Iya, sama itu satu nggak nyebelin. Sama gue tuh ada branding satu lagi. Gue tuh sejak ngomong di podcastnya PWK waktu itu di Podcast Pras, kalau gue tuh sering pakai baju kebalik. Orang tuh kayak tiap gue nggak pakai baju kebalik, kok bajunya nggak kebalik gitu. Baju kebalik gitu? Nah, jadi kaosnya di dalam biasanya. Biasanya ini di ini gituin. Enggak, maksudnya dibalik. Dalam di luar. Dalam di luar. Luar di dalam. Iya, cuman karena ada sablon jadi gue nggak balik. Jadi khusus kaos yang nggak sablon gue pasti gue balik. Yang polos gitu, yang polos gue pasti balik, jahitannya di luar gitu. Kenapa mau dibalik? Enak. Cobain dah. Mungkin pas nggak pakai kaos, pokoknya atau di rumah lah nanti. Mungkin biasanya ada tahapnya, orang tuh ada tahapnya. Awalnya di rumah dulu cobain, setelah nyaman baru di luar. Nggak langsung berani, banyak orang yang nyobain di rumah dulu. Setelah nyobain, terus banyak yang testingnya, iya bang, enak ternyata kaos dibalik gitu. Enak bener, nanti cobain mungkin Kang Ridwan nyampe rumah ya. Berarti ada potensi bisnis baru tuh. Ada, saya kebetulan udah bikin juga. Namanya Aliansi Kaos Kebalik. Aliansi Kaos. Udah keluar tuh, udah batch kedua sekarang. Aduh, sorry. Mau bercerita. Jadi kaosnya kebalik, tapi yang sablonannya di dalamnya jadi. Kebayang kan? Iya. Tapi sablon gini di dalam. Sablon gini di dalam, jadi jahitannya di luar. Tapi dibikin nggak kayak
murni kaos biasa kan? Kaos biasa baliknya di sablon udah gitu aja. Jadi pas dibalik pun terlihat sablonan. Sablonannya ada. Sebenarnya untuk memperkuat kita menyebutnya ini aliansi itu. Jadi ini suatu kultus kaos kebalik gitu. Jadi nanti udah ada. Jadi banyak yang ngepost story, "Bang, kaos gue udah kebalik." Oke, mantap, diterima gitu. Jadi ada kultusnya sendiri tuh, udah ada lambangnya segala. Lapornya ini nih. Bisnis brandnya punya sendiri bukan? Iya, jadi brand sendiri itu. Aman ya dibungkus ya. Tadi aman. Aliansi kaos terbalik ya. Aliansi kaos kebalik. Belinya di mana? Di itu @aliansi kaos kebalik gitu. Oh, langsung di udah ada IG-nya. Ada di IG doang sih. Oh, IG ya. Jadi lihat IG-nya aja langsung. Oke, terus tadi cerita yang soal kerja ya? Kerja, iya. Jadi lurusin soal kerja nih. Lurusin dulu. Jadi banyak yang nggak ngira, nggak ngira kalau ternyata kerja juga. Iya, justru kerja gua. Jadi jam 9 ya kerja kantoran biasa lah, Senin sampai Jumat 9 sampai jam 6 gitu. Jadi baru kalau ada podcast ataupun misalnya ada undangan acara biasanya ya setelah kerja, jam kerja itu di atas jam 6 atau gue harus cuti emang kalaupun nggak bisa acaranya. Jadi dihitung-hitung dulu juga nih, kalau gaji sehari kan segini. Kalau dapet yang ngambil acara itu segitu, ya pasti kalau ini diambil tuh gitu. Biasanya kalau ada kerjaan siang-siang ya gitu. Jadi matematikanya keluar. Matematikanya keluar. Minimal kalaupun nggak cuti nih, gue bolos, biarin dipotong gaji, masih nutup ya gitu. Rata-rata sih masih nutup jauh lah ya. Iyalah. Lumayan. Gitu. Oh, jadi kalau ada undangan tertentu dia pasti ngambil jatah cuti ya ujungnya kan sebulan sekali. Kalau pas siang ya. Tapi kan gue kadang jarang cuti juga nih, kayak cuti gue sekarang masih ada 11 nih. Mau dikumpulin aja. Jadi kalau misalnya sebulan bisa lebih dari 3 kali ada kerjaannya, ambil aja kalau pas bisa ya. Dan kalau pas kerjaannya emang gak urgent gitu. Kadang kan mau ambil cuti juga kadang belum tentu bisa juga kalau pas lagi waktunya nggak pas. Ini juga atau kerjaannya emang harus nggak kepegang banget gitu. Lagi perusahaan lagi hektik, atau gitu. ada deadline tertentu, betul. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oh, gitu deh. Jadi kerja terus tadi pernah ketemu orang ya yang ngira kok nggak jutek gitu? Nah itu juga. Tapi sekarang sih makin kesini, apalagi beberapa kali muncul di podcast orang lain juga dengan persona yang sekarang ini, tahu kalau ternyata itu acting gitu. Jadi kalau makin kesini makin banyak kita, walaupun masih ada juga yang kayak kok nggak galak sih gitu. Sampai sekarang juga masih ada juga. Jadi sebenarnya emang gue tuh dari hari ke hari mau ngasih tahu juga kalau itu dua entitas yang berbeda tuh. Kalau gue yang normal ini, kalau di sana tuh bermain peran gitu. Mungkin paling gampang role model kayak gitu-gitu gue ke Mr. Bean kali ya. Rowan Atkinson sama Mr. Bean kan dua orang yang berbeda. Walaupun mungkin ketika Rowan Atkinson di jalanan orang kira, Mr. Bean ya Mr. Bean. Kayak gitu kan, kayak udah terlalu melekat di dia mungkin kayak gitu. Tapi kan Rowan Atkinson sebagai orang nggak mungkin kayak Mr. Bean ngeselin juga kayak gitu kan. Mr. Bean juga ngeselin kan, kayak tetangganya diapain lah segala macam kayak gitu. Gitu tuh, kayak gue coba memisahkan itulah sebenarnya. Nah, idenya awalnya kok bisa ada dua persona gitu tuh gimana tuh? Awalnya sebenarnya dari yang di jalan tuh udah mulai kebentuk tuh cikal bakalnya ya. 2014 itu? Tapi kan belum pakai yang seragam atau apa. Cuman itu emang mau gue ngebangun itu karakter, dia tuh orangnya sebenarnya apa ya, kayak anak kecil kan suka bertanya-tanya dan dia itu nggak tahu salah atau benar, dan nggak tahu itu ofensif atau enggak. Misalnya kita ketemu anak kecil terus ada ibu-ibu, ih kok alisnya gitu sih, jangan gitu kan dia. Cuman anak kecil kan nggak tahu, polos lah ya, polos. Tapi kalau ini konteksnya udah orang gede gue kayak gini, udah gitu ofensif, kadang kepolosannya saking ininya kemana-mana tuh, nanyanya gitu. Nah yang di jalan pun dari situ berangkatnya, kayak dia tuh mau nanya kenapa sih orang kayak gini, kenapa sih lu lawan arah, kenapa sih lu gitu, kayak gitu. Terus makin kesini udah nggak di jalan lagi, yang nanya bintang tamu lah kayak gitu. Tapi sebenarnya dengan sama tuh si image orangnya masih orang yang ngeselin itu gitu. Dulu kan nggak ada baju ya kalau dulu. Dulu nggak ada baju. Sekarang udah mulai benar-benar dipisah. Kalau gua pakai nasi warna biru, itu gua ngeselin itu. Itu pun nggak sengaja sebenarnya bajunya. Sampai sekarang jadi mau nggak mau kepake. Jadi itu kan ceritanya si karakter itu mau jadi talk show, terus dia ceritanya talk show tuh bajunya harus dasi loh gitu. Jadi si karakter itu mau kayak ya harus dasi, harus kemeja loh. Cuman
karena dia masih polos dan bocah gitu cara pemikiran, jadi nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya aneh karena dia atasnya kemeja bawahnya celana training. Nggak nyambung, terus pakai sepatu Keds gitu, dan itu karena udah kepake situ ya gue lanjut terus kalian pakai seragamnya itu terus gitu sampai dikira seragam paslon itu karena warnanya itu kan. Apalagi kampanye apalagi lagi kampanye, padahal itu gue udah pakai dari 2021 kan, mereka kan baru pas kampanye kemarin. Pas keluar langsung, oh ini ternyata ini nih paslon ini enggak. Cuman udah terlanjur makanya itu masa diganti gitu, udah brandnya kayak gitu, image-nya gitu. Iya. Jadi pas lagi podcast kayak gitu orang udah siapnya, udah tahu kan bahwa oh ini gue siap-siap ketemu orang yang nyebelin gitu. Iya. Karena emang udah dibuat personanya seperti itu ya. Oke, nanti gue mau tanya juga soal yang stand up comedy ya. Tapi pengen tahu dulu waktu awal mulanya, dulu waktu kecilnya gimana sih? Emang udah punya bakat seperti ini? Bakat nyebelin ya? Nah itu dia. Nggak tahu sih, mungkin ada ya. Jadi sebenarnya si karakter itu pun ada sisi-sisi guanya, nggak naif lah gue kalau bilang kalau itu benar-benar berbeda. Tapi mungkin ada sisi-sisi gue dalam lebih exaggerated aja gitu, lebih-lebihin aja. Jadi gue mungkin emang kadang ada tingkat ngeselin, cuman nggak sampai ngeselin kayak gitu. Ya, kayak misalnya kalau waktu kecil suka ditanya sama tante gue misalnya mau kemana gitu, padahal gue mau ke Indomaret gitu, gue bilangnya mau naik haji gitu. Karena ngeselin ya gitu, apaan sih gitu. Kayak gitu. Ya kan tapi bener, emang bener mau naik haji, gue bilang gitu, emang bener, cuman belum ada aja. Tapi ini mau kemana? Oh sekarang sih ke Indomaret, cuman mau kemana? Mau naik haji. Itu ada ngeselinnya kan gitu-gitunya. Cuman makin dibentuk gitu ya? Di berkali-kali lipat nyebelinnya gitu. Sama itu sama yang mau coba diinin banget gak pernah ketawa juga itu tuh si karakter itu. Oh nggak pernah ketawa? Nggak pernah ketawa jadi bintang tamu ketawa-tawa, apaan sih lu ketawa-tawa kayak gitu. Jadi kayak makin mau dibuat makin ngeselinnya di situ tuh. Ya orang kan pengennya ini bercanda kali. Bercanda bareng-bareng misalnya, hidung lu kayak hidung Dufan misalnya kayak gitu. Ini dulu kayak hidung Dufan, terus diem aja. Suaranya jadi kayak kenapa nih gitu. Kayak gitu. Tapi emang dari awal udah di briefing kan? Udah di briefing bakal kayak gitu. Ada yang tidak terbriefing juga kan? Ada. Jadi pertanyaan kan sebenarnya gue selalu ngelis tuh, selalu ada 16 pertanyaan. 8 pertanyaan personal, 8 pertanyaan di luar itu. Sama ada pertanyaan dari sosial media, gue selalu gitu formatnya. Dan gue udah kasih tahu. Kadang mereka sih rata-rata nggak mau tahu dulu pertanyaannya. Gue nawarin mau tahu dulu nggak pertanyaannya, nggak usah biar spontan. Ya udah gitu. Tapi gue begitu on cam gue langsung nyebelin ya. Kita ngobrol-ngobrol asing nih, gitu on cam gue nggak kenal lu ya gitu. Bahkan beberapa kali tuh banyak bintang tamu yang udah dikenal juga, udah berteman lama bahkan kayak Adriano Kalbi waktu itu sama Patra, kita udah temenan lama, mereka ke situ langsung nggak kenal gua katanya. Gitu. Nyebelin banget gitu. Nyebelin banget, kok kayak gini sih gitu kayak. Itu sorry ya, gua nanya dulu ke soal personanya. Itu kan yang gua tahu. Gua sambil minum ya. Boleh minum. Mau sambil makan juga boleh. Oh boleh, bener ya? Boleh, bener. Amor cake ini, kirain properti doang. Yang kayak di depan-depan tempat makan suka ada kan, tempat makan ramen atau apa, yang depannya bohongan kan ya. Ini beneran ya? Semua yang mana yang paling enak yang mana nih? Enak semua sih kalau rekomendasi. Tergantung suka asin atau asin. Ini asin ya berarti ya? Ini asin, oke. Boleh. Emang tapi biasanya juga sambil makan? Iya kan. Oh ya udah. Cuek aja sambil makan. Nggak gini kan makannya, biar selalu kelihatan. Amor pokoknya amor. Amor kan cinta ya. Iya. Cinta. Jadi dibuat dengan cinta. Kayak SpongeBob bikin Krabby Patty gitu, dibuat dengan cinta ya. Makanya laku. Ini sama berarti dibuat dengan cinta. Tadi sampai mana jadi pertanyaannya? Oh ya. Kan ini kita bicara persona ya. Kan yang gue yakini apa? Ketika lu sering ucapkan, ketika lu sering lakuin, ini kan menjadi karakter, ujungnya terbenam jadi karakter. Lu pernah denger itu gak sih? Kalau lu sering kayak tadi kan, karakternya kan ngeselin nih. Iya. Kan aslinya nggak ngeselin. Dari awal gue ketemu, ini enak banget nih mukanya beda gitu. Karena gue lihat yang warna biru kan nggak enak banget. Nggak enak gitu, ya. enak banget. Kan ketika lu punya karakter kayak gitu kan bisa jadi kebawa ya. Kebawa. Pernah denger itu belum? Pernah, sering. Terus yang lu rasain gimana?
Iya sih, kayak semaksimal mungkin gua coba menahan, tetap ada kayak jadi ke bawah-bawah. Itu kan kadang beberapa yang mungkin di acara ini, kadang gue juga nge-host sebagai gua, nggak yang baju biru, kadang jadi ke bawah juga. Co-host gue waktu itu kadang, lo ke bawah ke situ, iya juga ya. Jadi kayak sambil ini juga sih, sambil mau coba ngemisahin itu. Tapi ya tidak dipungkiri kalau benar-benar ke bawah. Cuman kan ekstrimnya ada tuh ya, kayak siapa yang pemeran Joker tuh? Oh siapa namanya? Heath Ledger. Yang meninggal itu bukan? Yang meninggal suicide kan dia. Masuk YouTube nggak boleh bahas ini. Apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Itu dia kayaknya terlalu mendalami. Bahkan dia menemukan dirinya sendiri ketika dia jadi Joker itu. Makanya keputusan hidup yang dia pilih itu ternyata berimpas buruk. Jadi ya mungkin karena dia akhirnya menyatu tuh ketika dia perandan itu dan kehidupan aslinya nyampur, jadi bingung mana yang fantasi mana yang ini kayaknya ya gitu ya kalau di dia. Jadi ya udah gue coba iniin aja karena gue tahu tidak akan berfungsi di masyarakat kalau gue jadi baju biru itu kan. Nggak bisa itu dimusuhin orang tuh, bukan minta digampar lagi, minta dibacok gitu jadi itu. Jadi lo udah tahu sebenarnya ya di fase itu, cuman lo sekarang berusaha gimana caranya bisa bedain, bisa misahin gitu. Bisa misahin. Dan dalam keseharian nggak keganggu juga tuh, muncul tiba-tiba gitu? Nggak sih lah, ya dikira-kira aja lah ya pokoknya. Nggak sih, cuman emang pada dasarnya juga ini dari dulu tuh suka sama dunia acting tuh suka. Jadi ketika ini acting jadi orang lain itu suka juga tuh gitu. Termasuk mungkin jadi acting ini juga ya, acting ketawa korporat juga ada tuh masa-masanya. Ketawa gimana? Ketika di kantor yang mungkin nggak cocok amat, kan harus acting sama orang-orang sekitar. Apa kabar Bu? Basa-basi gitu. Gua ada masanya juga tuh. Itu jadi lain lagi kan? Jadi orang kantoran gitu, yang ketika yang nggak kenal amat tapi harus basa-basi kayak gitu tuh. Ketawa karir. Apa kabar Pak? Misalnya Kang Ridwan, misalnya kita sekantor nih, misalnya Kang Ridwan tuh bos saya, apa kabar Pak? Baik. Baik. Gitu ya kan, ada bisa meningkatkan itu nanti tangga-tangga karir. Bapak terlihat ganteng banget Bapak. Kebetulan saya deadline rada telat nih Pak. Ada kan ya kayak gitu. Intinya itu. Bisa adanya itu gitu. Itu terjadi di korporat ya? Terjadi lah, ada aja pada masanya lah. Jadi survival instinct juga kali itu ya. Jadi saya suka memainkan peran aja kayak, ini perannya kalau ini disebelin, udah ternyata bisa bikin orang nyebel. Terus saya coba bikin peranin terus-terusan dan ternyata berhasil, seneng-seneng aja nih kayak gitu. Karena kan temanya bikin nyebelin orang ya. Nah kalau bicara berhasil, pernah kejadian terburuk apa? Terburuk ya? Iya kan, nyebelin nih kan dibikin konten ada yang di lapangan ya. Kalau studio mungkin lebih ke kontrol ya. Terkontrol, ada orang, ada kamera. Kalau di lapangan kan hidden cam kan? Hidden cam itu mana? Itu jadi terburuknya pernah apa tuh? Terburuk paling itu yang nyaris mau disamperin warga gara-gara yang motor lawan arah itu. Jadi mungkin yang si lawan arahnya itu warga situ juga ya. Guanya terlalu ini tali kayak terus-terusan nyecer, terus ada yang nggak seneng kali, wah apaan lu gitu. Terus teman gue muncul yang dari si Candid itu, kita cabut-cabut dulu gitu. Ya udah jadi cabut, kalau nggak itu mungkin bacok-bacokan tuh. Ngumpet ke bank waktu itu, ada bank dekat situ, ngumpet ke bank buka rekening dah itu. Terus kalian sore harus rada lama kan, takut habis dari situ baru ada teman gue naik motor, udah cabut. Daripada cari masalah, itu kayak yang paling parah tuh. Hampir bukan minta digambar lagi, minta dibacok namanya mungkin data. Ada kan yang pernah, kalau saya pernah video ada yang sampai di mobilnya diketok kan, dia turun kan? Oh iya. Itu bukan diketok, spionnya pecah. Malu pecah. Sama gua pecah. Jadi itu pas, kalau itu di yang lain tuh, itu udah 2019-an, sempat dibikin dulu sekali tuh waktu itu. Di jalan juga itu di Tamrin. Tamrin kan ada Pelican Crossing tuh. Yang orang nyebrang nunggu lampu merahnya yang dipencet dulu. Ya, dipencet. Nah itu kan sering banget kejadian udah merah, mobil atau motor tetap aja lewat. Kita mau sambil eksperimen di situ gimana apa yang terjadi kalau udah hijau pejalan kaki bisa nyebrang, yang nyebrang aja mau ada mobil lewat bodo amat. Waktu itu kita nyebrang ada mobil lewat langsung.
Ya udah gue giniin aja si spionnya, pak, karena dia ngeceng langsung pak hancur, berhenti dia. Gue juga rada, aduh, males juga ya. Maksudnya seberapa pun gue bener, kalau orangnya nekat kan males ya, tahu-tahu bawa beceng atau apa kan males. Akhirnya dia juga kayaknya sama-sama takut juga. Jadi gimana pak? Ya udahlah, ya udah jadi damai ya intinya. Minta maaf dua-duanya juga kan? Iya, gue juga ya. Gimana nih, gitu. Walaupun ini ngeri-ngeri sedap juga lah waktu itu. Mungkin dia juga di posisinya terekam dan udah ngelewatin lampu merah, jadi kayak bisa takut juga, kayaknya sih kayak gitu. Tapi damai sih ujung-ujungnya itu. Untungnya gitu ya, karena resikonya ada juga kalau yang kayak di jalan kan. Benar. Pernah ada konten-konten yang kayak lalu lintas yang dilakukannya baik, cuman penerimaan masyarakat kadang beda gitu. Karena kita nggak tahu masyarakat tuh lagi seberapa pikirannya, lagi seberat apa dan senekat apa. Betul. Kadang hal-hal kecil aja orang bisa nekat kan. Betul. Ternyata cuma dicolek doang bisa bawa pisau, taunya apa. Ngeri, makin ngeri sekarang makanya. Enggak deh, gue nggak di jalan lagi deh. Konyol nanti kalau kenapa-napa gitu. Udah insaf ya yang di jalannya ya. Nggak insaf juga, karena nggak membawa apa-apa juga, nggak membawa perubahan apa-apa juga kan. Dulu banyak yang, oh ini bagus nih, revolusi mental kayak gitu masyarakat. Jadi enggak, buktinya sekarang yang lawan arah, trotoar masih banyak aja. Itu jadi kayak seremonial doang, gitu. Kayak harapannya kan bisa mengedukasi juga, ternyata nggak bisa. Tidak bisa. Kayaknya bukan diedukasi, emang itu harus tangan besi udah kalau kayak gitu tuh udah nggak bisa. Janganlah lawan arah, nggak bisa. Nggak bisa. Harus benar-benar ada ke lapangan. Terus ya ada otoritas yang emang ini. Iya. Karena kalau lagi di jalan kan biasanya emosi lebih gampang naik ya. Betul. Ketika emosi naik, logika turun biasanya. Logika turun. Makanya banyak tuh kalau banyaknya Rusia tuh, kalau search Russian road rage tuh banyak tuh. Oh, yang ya kan? yang apa? Orang di motor tuh suruh ke pinggir gitu, sampai ditempelin itu ya? Bukan itu. Oh, bukan. Intinya kayak orang berantem di jalan, ada video-video kompilasinya. Jadi orang turun langsung berantem, kayak orang tuh emang kalau di jalan udah lain gitu. Kayak apa, waktu itu ada komedian namanya Louis C.K. dia tuh ada joke-nya ngebandingin ketika ada orang senggolan di ini sama senggolan di jalan. Kalau ketika kita di jalan nih, di lift aja kesenggol orang, aduh maaf ya gitu. Kalau di jalan nggak mungkin kesenggolan, udah pasti ribut kan. Itu nggak akan terjadi kan gitu. Jadi ada kayak di jalan tuh udah emang udah. Dia sosial eksperimen. Enggak, dia ada beat stand up tentang gitu, ngebandingin kalau orang kesenggol ketika nggak di jalan dan di jalan tuh reaksinya kontras banget ya gitu. Ya karena mungkin itu ya, mungkin dia lagi hektik. Bener. Jalan tuh panas juga mungkin. Panas, terus emang mobilnya mau kena atau apa, banyak ininya kali, banyak faktor ya kalau di jalan kan ya. Jadi gitu. Ya mah agak ngeri-ngeri sedap ya. Ini bikin konten di jalan. Kita kan nggak tahu ya orang bawa beceng atau benar. Terus udah gitu, kalaupun nanti dia bawa beceng lah atau apa, atau dia emang salah, terus ternyata dia orangnya ternyata siapanya siapa, kita mau bener kayak apa, terus kitanya udah cilaka, bisa jadi kita yang salah kan. Betul. Udahlah yang waras-waras aja sekarang jadinya kalau di jalan tuh. Tapi kata orang yang di motor, ya ini orang berani amat punya backingan. Iya juga ya, bisa juga. Sama-sama mikir gitu. Sama-sama mikir gitu, iya. Kita nggak tahu orang di jalan. Benar. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau dulu lu sekolah kan ya, kan udah ada waktu kecil kan udah mulai ada nyeleneh gitu lah ya. Yang makin gede itu makin dikuatkan lah gitu. Nah itu kan sebelum menjadi yang terbentuk sekarang itu ada proses kan, entah belajar dulu atau gimana dulu. Dulu gimana sih belajarnya? Atau misalnya kuliahnya gitu? Belajar menjadi apa nih? Yang menjadi bentuk yang sekarang ya. Kayaknya paling bagus tuh belajar dari kesalahan dan kegagalan sih. Karena kalau belajar cara by the book bagus maksudnya, tapi kita nggak tahu antisipasinya tuh apa. Ternyata paling bekerjanya ketika udah bener-bener kejadian dulu gagalnya, atau kejadian putus asanya, atau kejadian kecewanya, kayaknya itu. Jadi makanya ada kan orang yang lempeng aja gitu ya. Mungkin itu sebenarnya yang kita lihat seperti itu, cuman di belakangnya kita nggak tahu ternyata dia gagalnya lebih banyak loh. Itu. Kita nggak tahu behind the scene-nya. Kita nggak tahu behind the scene-nya. Gue paling suka kalau ini pakai teorinya teori skateboard nih. Nah, gimana? Jadi kita kan kalau ngelihat atlet-atlet skateboard tuh udah kayak jago, udah segala macem. Itu sampai titik itu tuh
nggak gampang banget karena skateboard tuh olahraga 10% berhasil, 90% gagal. Untuk satu trik aja ya. Dan itu dilakuin bertahun-tahun. Orang yang udah sampai gitu tuh udah ngelakuin belasan tahun. Dan kita taunya gitu doang kan. Yang udah ada di screen aja. Cuman sebenarnya di belakangnya ini. Dan itu sebenarnya kayak pas gue main dulu zaman-zaman SMA kuliah. Ya ternyata kehidupan tuh kayak gitu. Jadi kayak asal lu konsisten terus-terusan, ujung-ujungnya bisa lu capai. Cuman ya ketika konsisten itu keberhasilannya mungkinnya 90%. Keberhasilannya 10%. Lu sanggup nggak hidup dengan kegagalan 90% terus-terusan gitu? Kayaknya gitu sih. Kalau di skateboard tuh kita lihat misalnya Tony Hawk ya kalau nggak salah. Tony Hawk ada yang paling terkenal. Keren tuh kan. Padahal mungkin aslinya udah puluhan ribu kali jatuh kali. Puluhan ribu jatuh. Dia main dari umur 4 tahun. Kita lihat dia udah 20 tahun, dia udah 16 tahun udah sampai titik itu. Terus kita nyoba, kayaknya gampang kalau ngeliat kan gitu. Ternyata susah ya gitu. Ternyata ya butuh bertahun-tahun dengan kegagalan ini, latihan tiap hari gitu, konsisten. Dan itu kan sebenarnya applicable untuk semua dalam kehidupan, mau orang profesor, mau dosen, mau dia kerja di restoran, mau dia dokter, ya kan. Jadi kayak semua hidup asal konsisten kayak gitu. Betul, kalau kita ingin mastery sesuatu, lakukanlah 10.000 jam ya. 10.000 jam. Dengar kan? Benar. Michael Jordan nih. Saja lempar bola. Betul. Basket. Karena kan muscle memory ya. Sebenarnya muscle memory kan, muscle memory kalau kayak olahraga, skateboard, basket itu ototnya udah hafal ketika nge-shoot ngesegini pasti masuk. Tapi kita tarik lagi deh. Otak kita kan juga ada ototnya. Betul. Jadi sebenarnya muscle memory di otak pun ngaruh juga. Jadi ketika kita belajar terus-terusan, otak kita udah tahu jawaban ini apa. Jadi udah terlatih juga kayaknya ya. Gitu sih kayaknya. Ya, karena skill itu kan dilatih ya. Skill dilatih. Betul. Bisa. Makanya tidak ada yang instan, hanya mie aja instan. Itu yang enak. Dimasak juga dan instan pun ada efek sampingnya kan. Mie instan sama mie nggak instan, efek sampingnya lebih banyak mie instan kan. Tetap. Jadi tetap ya. Ada mie instan yang nggak yang diproses. Apa tuh? Mie remes. Iya juga. Iya, mie remesnya langsung dimasukin semua. Lebih cepat. Atau mungkin zaman dulu nggak diproses anak mas. Bukan anak mas yang Indomie kayak gitu kan, tinggal ada iya Indomie kasih bumbu sampai minyaknya juga loh kadang ya. Ada juga aliran yang ini loh direbus di situnya juga. Oh iya. Jadi bungkusnya itu dibungkusnya dimasukin air, karsinogen semua itu. Dapat kosan. Iya. Kalau lagi kayak camping gitu. Camping ya. Bukan yang pop mie-nya tapi yang benar-benar yang plastik. Angkatan kita kali. Angkatan kita kali ya. Gitu ya, atau enggak ya. Beda zaman. Lo itu dulu S1 kan? S1-nya apa tadi? S1-nya IT. IT? IT? Oke. Nggak nyambung banget nih. Terus yang gua dengar S2 juga ya? Iya, sempat. Di mana S2-nya? S2-nya tuh rada jauh lah ya, di Scotland. Nama kotanya Aberdeen. Jurusannya MBA. Business Administration. Jadi ini Kuku itu menjadi seorang seperti ini tuh ternyata lulusannya S1 juga kan gitu. Artinya pendidikan nggak dikesampingkan ya? Nggak. Yang bikin lo sampai sekarang, bahkan mungkin bisa diterima kerja sekarang kan karena kelar itu juga kan ya? Bisa jadi ya, bisa jadi dilihat juga ya. Kan lihat background juga, lihat aktivitas juga. Tapi jangan ini juga kayak ternyata pendidikan tapi nggak beraktivitas kan juga dilihat juga ya. Jadi biar balance juga lah gitu. Betul. Kuliah beres S2 tahun berapa dulu? 2016 waktu itu. 2016. Bentar, lu stand up comedy kan tahun 2011. Jadi 2011 lulus S1. Oke. Terus kerja dulu baru kuliah lagi 2015 gitu. Jadi sempat kerja dulu dari 2011. Terus sambil stand up comedy sambil juga. Stand up kan itu ya itu lagi biasanya stand up tuh kalau nggak weekend malam acara biasanya. Jadi kalaupun ada job masih bisa keambil. Kalaupun ada job siang hari ya cuti. Sebenarnya dari dulu polanya udah sama tuh kayak yang sekarang. Cuman dulu lebih seringnya di stand up. Kalau sekarang lebih seringnya mungkin kalau ada acara-acara di TV atau acara talk show atau acara event seringnya gitu. Stand up-nya malah lebih jarang dibanding dulu ya. Karena dulu 2011 tuh lagi boom banget stand up-nya, baru-baru pecah telur lah di Indonesia tuh. Awal-awal ya masih? Awal-awal banget itu. Kalau di Kompasnya aja ada kompetisi kan, sekarang udah season 10, itu masih season 1 tuh dulu, 2011. Lo ikutan berarti kan dulu ya? Dulu nggak ikutan gua. Oh nggak sempat masuk? Karena kerja gitu. Gua malah ikutan season 10.
orang-orang pada kayak lu ngapain sih gitu. Karena udah dari dulu udah kenal kan, lu udah. Iya, ngapain sih udah dari dulu, udah stand up dari dulu, ngapain ikut kompetisi? Nggak apa-apa, cobain dari dulu, penasaran gitu. Sambil karena waktu itu juga pun kerjanya lagi WFH, jadi gua bisa kali ya gitu. Pas 2000 berapa tuh? 2021 apa 2022 gitu. 2021 deh kayaknya. 2022 sorry ya. Jadi lu sebetulnya basicnya kerja. Isi waktu luang itu stand up, kuliah, timeline-nya ya, terus nggak kerja kan saat itu berarti? Nggak kerja, balik kerja lagi, sambil stand up juga, atau isi podcast? Belum tuh, podcast ya sejak 2021 lah. Oh, baru-baru ya. Kalau yang dulu ya lebih ke stand up sama ya biasanya banyak turunannya tuh. Kadang stand up tuh suka diajak main series juga. Jadi kadang ngisi-ngisi di jadi peran apa di series mana gitu. Biasanya 1 scene 2 scene ada, atau kegiatan-kegiatan lain ada, ikut kuis juga gitu. Jadi kayak macem-macem tuh, kadang dari stand up suka nggak stand up doang ininya, job-jobnya tuh. Tapi sambil itu pun ya itu balik lagi, kalau nggak di luar kantor cuti. Gue hitung-hitungan dulu nih. Kalau cuti sehari kan habis segini, kalau udah ngambilin tuh segitu, ya udah sikat lah gitu. Tutup tuh gitu. Ya ini sorry nih, udah nikah belum? Belum. Wah, nih bentar lagi. Bentar lagi lah ya. Tahun inilah udahlah, doain aja. Udah ada calonnya? Calon sih ya ada lah ya. Ada nggak ya? Ada lah. Ada pakai lah ya. Sebenarnya tinggal mau nyari doang ya. Tapi pas calon mertua lihat, ini yang ini kan. yang ini baju biru. Yang baju biru nih. Enggak, maaf Pak, ini bukan gini aslinya. Tonton di podcast Kang Ridwan Official. Iya, yang aslinya ya. Atau takutnya justru, oh saya mah suka yang biru, yang ini jangan deh, takutnya gitu. Coba yang baju biru aja bisa nggak? Taunya takutnya gitu. Bisa jadi loh, bisa jadi. Ada loh yang kayak gitu. Ada, dari sekian juta orang tuh ada orang yang gue bosen dengan hidup biasa. Gue nyari orang yang aneh katanya. Iya, kayak gitu. Nah itu bagi waktunya gimana tuh? Kan lu sekarang kerja iya, kadang ngisi podcast sekarang ya, isi podcast iya gitu kan. Terus kadang apa tadi stand up juga iya. Itu ngatur waktunya gimana? Ya paling gue maksimalin ini sih, apa namanya, kadang kan gue kemana-mana pun itu kadang nggak selalu bawa kendaraan. Gue tuh lebih suka naik umum. Karena ketika naik umum gue berasa lebih produktif. Kalau kendaraan kan mau naik motor atau mobil, gue harus fokus, nggak bisa sambil main HP dong. Betul. Tapi kalau naik umum gue bisa sambil, entah kalau untuk stand up gue nulis materi, kalau untuk lainnya konten gue bisa ngedit di HP, ngedit video untuk konten yang gue bikin sendiri gitu. Jadi makanya gue lebih sering komut tuh, yaitu waktu-waktu kesempatan itu tuh gue manfaatin sebaik-baiknya. Sama ketika sampai rumah mungkin ya tidur gue jadi berkurang dikit karena gue mau ngerjain apa nih di luar kerjaan kantor gitu. Paling itu sih, manfaatin waktu sebaik mungkin aja sih, kayak walaupun pada akhirnya banyak hal-hal yang ini di luar kerjaan ya, yang mau gue lakuin tuh ketunda gara-gara ya kerja dulu, atau pas weekend ternyata gue ada kerjaan, jadi kayak baru, ya itu salah satunya yang gue bikin YouTube sendiri tuh ketunda-tunda baru Oktober tahun kemarin karena waktunya belum sempet gitu. Tapi kalau gue pikir kalau nggak disempet-sempetin nggak akan mulai nih. Betul. Jadi kayak gue paksain aja, jadi ada yang dikorbankan ya, mungkin waktu istirahat akan lebih dikorbankan, cuman jadi kan. Betul. Dan ketika jadi terus gue konsisten, terus gue nggak lanjutin lagi, kayak sayang kemarin gue udah ngorbanin nih, masa gue nggak lanjutin lagi, jadi kepush sendiri pada akhirnya gitu. Betul. Jadi gue kan yang untuk si YouTube sendiri gue ini lagi rajin-rajinnya gue seminggu 3 kali tuh upload. Oh. Jadi nama YouTube-nya apa? Ini kayak akun palsu, banyak yang komen akun palsu nih. Kadang suka gue komen di konten Menteri Gampar kadang-kadang. Jadi kayak namanya Kukuhya 17 soalnya. Gimana nggak kayak akun palsu ya? Soalnya yang Kukuhya aja ada, cuman udah lupa password. Jadi Kukuhya 17 itu. Nah itu, jadi di akun itu gue kayak, jadi pas weekend gue nggak langsung edit untuk 3 episode, karena gue nggak mungkin sempet edit ketika jam kerja ataupun pulang kerja kan. Jadi waktu itu minggu gue edit 3 episode langsung, gue publish scheduled aja.
Dan gue udah siapin potongan-potongan untuk TikTok dan Instagramnya juga. Jadi untuk hari Minggu beres semua tuh tabungan, seret gue taruh di HP. Yang diupload gue upload gitu. Jadi ya udah nanti. Sabtu Minggu lu ngurusin konten juga? Kadang iya, ngurusin konten, ngedit kan PR gue, soalnya nggak nge-hire orang juga. Mikromanajemennya mungkin jelek ya. Iya. Jadi dan gue belum bisa ngedelegasi. Jadi selama masih bisa gue jalanin ya udah gitu. Iya. Karena kan masih lagian kan nge-hire orang kan pakai kos lagi. Betul, kan. dan selama bisa dikerjain sendiri. Betul. Kecuali kalau udah ada ya dah, gue rekrut orang, gue fokus ke yang lain, itu baru bisa. Betul, baru bisa. Ini kayaknya masih iseng dulu nih kan. Masih iseng berhadiah dulu lah. Tapi dipaksa. Untuk jalan dulu. Karena itu kan sayang kan, misalnya kalau kita udah ngelakuin sesuatu, apalagi yang gue udah 3 kali seminggunya tuh udah berjalan kayak udah sebulan 2 bulan kayak wah sayang masa dari kemarin gue udah konsisten nggak ini ya. Jadi kayak udah dipush-pushin gitu. Iya. Dan itu lumayan ya makan waktunya ya. Lumayan. Dari pagi di perjalanan buat konten atau ngerjain yang lain. Kalau pas mau menuju kantornya misalnya iya lumayan kepake lah. Termasuk pulang juga sama. Pulang juga dan pas sampai tempat gua ya udah gua ngelakuin apa yang bisa, apa ada yang masih diedit atau gua nyiapin pertanyaan. Kadang kan itu pertanyaan yang diminta digambar pun gua yang bikin. Jadi kadang tuh gue bikinnya seminggu sebelumnya karena gue riset dulu juga orangnya siapa. Walaupun terkesannya nggak ngeriset nih orang, cuman sebenarnya riset itu. Karena terkesan kan nama bintang tamunya juga gue suka salah-salahin, misalnya Gilang Dirga tuh Girang gitu, sosok disalah-salahin padahal sebenarnya udah riset dulu sebelumnya. Biar udah baca-baca newsnya, udah baca-baca news atau dia cek sosmednya biar bisa diserang, bisa di roasting kan pada. Kalau riset gimana sih kalau kepo nih? Sesimpel nge-Google aja sih udah. Di Google kan. Di Google aja kan, tapi ada fakta. Tapi mungkin sudut pandang gue terhadap fakta itu aja. Misalnya Gilang Dirga suka makan roti. Sudut pandang gue, lu kenapa sih makan roti mulu? Lu nggak suka nasi ya? Lu company ya? Gitu. Jadi gitu. Jadi dari situnya. Tapi faktanya ya yang dari internet semua fakta sama, tapi bagaimana sudut pandang kita ya. Ini judulnya gue minta digampar nih. Apa yang bikin ngeselin dari fakta ini? Sebenarnya itu mungkin kebentuknya dari stand up kali ya. Karena stand up kan kayak gitu. Kita tuh stand up comedian selalu dilatih gimana cara ngelihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Makanya misalnya antar stand up comedian nih, antar komika, kita ngomongin roti aja sudut pandangnya udah lain tuh. Bahas roti, udah lucunya bisa lain-lain. Perspektif, bisa pengalaman, bisa perspektif. Ya gitu, bisa metafora apa. Jadi kayak sudut pandang terhadap satu objek atau kejadian tuh macam-macam gitu. Kemarin tuh sempat cerita tuh mengamati situasi katanya. Situasi juga, iya. Bahkan banyak juga spontan. Walaupun stand up comedian rata-rata nggak spontan, cuman di beberapa itu mah jadi udah ini ya sekarang ya udah masuk ya dia. 1,5 juta suara loh. Paling gede Jawa Barat. Kayaknya satu Indonesia dia paling gede sendiri. Iya ya. Soalnya nggak ada kampanye, nggak ada apa. Kang Ridwan kemarin apa KTP-nya pas pemilihan? Jawa Barat juga, berarti ada juga kan? Ada. Kaget nggak? Ada. Sebelumnya udah tahu belum? Udah tahu. Oh, udah tahu. Kalau gue nggak tahu. Pas buka, buset. Ada dia langsung. Gua kan ngundang ngomongnya ke sini, ya mudah-mudahan nanti. Oh iya. Cuman saat itu dia lagi lagi fokus ke itu dulu katanya. Tapi emang ya, setahu gue juga emang ada, cuman nggak segencar artis-artis lainnya. Ininya ngepromosiin kalau dia bakal majunya. Ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan banget pokoknya. Kalau tiba-tiba kaget kan. Fotonya juga lain sendiri lagi. Lain sendiri. Jadi positioningnya jelas. Positioningnya juga jelas. Kalau semua pakai background rata-rata dia nggak. Dia enggak. Mukanya nyeleneh gitu. Terus di tengah posisinya kebetulan juga ya. Jadi point of view orang ketika lihat, langsung iya. Tadi Dausmini cerita sih waktu kok si fotonya terpilihnya yang itu katanya gitu. Karena dia juga komen ngasih beberapa opsi juga. Oh, berarti itu bukan Bang Komeng yang milih ya? Akhirnya. Iya sih, takut salah juga ngomongnya. Tapi takut ya. Tadi gitulah pokoknya ada cerita Mas Daus soal pemilihan fotonya. Tapi keren kan? Iya benar. Kita nggak ada yang aware kan, orang nggak ada yang aware. Semua formal, dia yang non formal sendiri. Iya makanya. Dan emang menariknya itu ya, kalau udah dikenal orang itu akan lebih mudah ya. Benar. Jadi dikenal dulu baru nanti mau bikin apa akan ngikut aja orang ya gitu. Apalagi kalau tahu ketika dikenalnya tuh orangnya tuh
pasti kalau bikin apa-apa bagus gitu kan, atau pasti kalau ngapain tuh seru atau apa, pasti orang akan expect ketika dia bikin hal yang lain, oh pasti sama bagus atau sama serunya nih gitu kan. Lu kalau bikin konten gini kan, ada mentor gak sih atau ada orang yang lebih sadar yang lu belajar atau lu belajar ngapain dulu? Kan nggak tiba-tiba bisa kan? Kalau bikin konten? Atau lu emang otodidak semua ngerjainnya? Kalau kan belajar sendiri, cari-cari sendiri gitu. Paling referensi kali ya, paling gua nonton apa, gua nyomot-nyomot yang gue sukanya, gua nyomot-nyomot yang gue sukanya lagi, paling dari beberapa tontonan atau apa. Sebenarnya kalau referensi, apa sih namanya, kalau mentor sih nggak ada ya gitu. Cuman mungkin kalau itu lebih cocoknya kalau ini di stand up, justru di stand up tuh ada namanya comedy buddy. Comedy buddy itu bisa sama senior, bisa sama junior, sama siapapun lah. Jadi kita ngebahas materi yang mau kita performin. Nanti biasanya mereka akan nambah-nambahin. Kira-kira ini tambahannya apa ya gitu. Jadi selalu ada tuh. Gitu. Jadi lu punya buddy untuk bikin komika ya apa? Stand up, untuk stand up. Enggak, buddy-nya pun bisa tetap itu dan bisa siapapun bisa jadi komedi buddy gitu. Jadi gua ngomong lu jadi buddy gua ya. Bisa kayak ngobrolin bahas materi yuk bahas gitu. Jadi kayak diskusi. Cuman bisa jadi ngasih inputan kan kadang soalnya sudut pandang itu jadi nambah dari orang lain juga. Oh iya juga, lucu juga ya ditambahinnya kayak gitu. Kalau di stand up comedy tuh cukup umum tuh ada kayak gitu, tapi bukan ke mentor sih, lebih kepada komedi buddy namanya. Bisa dari senior juga, bisa jadi junior, dari benar-benar nggak ada batasnya lah gitu. Oh itu jadi kalau mentor itu ada, kalau di stand up comedy ada. Kalau mentor biasanya lebih kalau ada di lomba gitu sih, kayak pas di stand up kan ada dua ya, ada di Indosiar sama di Kompas. Itu kan mereka emang berlomba, jadi ada kayak mentornya. Kalau itu inilah emang secara label emang mentor. Cuman sebenarnya fungsi dia juga sebagai komedi buddy sih. Ya karena memberikan feedback. Iya, dan juga masukan gitu. Cuman karena lebih senior, terus dia mungkin udah lebih punya template lah. Benar-benar ya. Jam terbang juga. Dan karakternya kan masing-masing, kayak di The Voice juga kan mentor nyanyi karakternya lain-lain kan. Betul. Agnes gimana, Arman Maulana gimana. Betul. Kayak gitu. Nanti stylenya kayak apa gitu. Sama ya. Sama ada style-stylenya juga gitu. Lo lagi punya karakter sekarang nih. Pernah ngalamin hal terlucu nggak? Karakter yang mana, yang si baju biru itu? Baju biru itu kan ketika lo kemana? Atau selama podcast hal terlucu yang lo pernah ngalamin apa? Kalau selama podcast sih kayaknya nggak ada ya, karena merekanya bingung. Yang lucunya justru gua ngelucu ya yang semuanya bingung aja gitu. Dalam hati ketawa ya? Dalam hati ketawa, nahan ketawa tuh. Udah biasa lah, lama-lama bisa nahan ketawa aja gitu. Tapi yang kocaknya kadang ya lihat reaksi mereka gitu. Mereka nggak nyangka sama sekali kesana. Gue bilang, walaupun segitu udah gue warning ya, nanti gue bakal ngeselin kayak gitu. Nggak nyangka kayak gitu. Dan serunya adalah ketika ngobrol setelahnya nggak nyangka ya. Ya setelahnya pun kita ngobrol biasa aja, jadi asik-asik aja gitu. Kalau yang di luar sih paling ya itu. Kayak Kang Ridwan juga kan awal ketemu, tinggal digambar ya kayak gitu. Kayak gitu rata-rata. Yang tahu juga ada yang ini yang versi nggak digampar nih, jadi baik nih. Ada juga yang nggak tahu, itu nggak bisa bedain, kok nggak galak sih kayak gitu. Atau yang ekstrimnya mungkin sampai ke yang hate juga banyak, karena ngiranya gue segitunya tuh beneran. Jadi kayak ini mungkin banyaknya di kontennya Komtung ya. Karena kalau di konten gue sendiri kayaknya orang udah pada tahu semua tuh. Kalau di konten tuh kayak host apaan nih, kok nggak sopan ya gitu. Dikiranya beneran gitu. Terus nge-host nggak mutu gitu, kayak gitu. Padahal ya itu tujuannya. Emang dibuat nggak mutu mungkin nih hostnya kayak gitu. Banyak haters. Ada haters karena ngiranya itu beneran. Walaupun di setiap akhir konten minta digampar tuh gue selalu nge-quote, nggak semua yang ada di internet itu benar, dan gak semua yang benar itu ada di internet gitu. Maksudnya behind the scene-nya gitu, mereka nggak tahu kan aslinya. Betul, dan mau sekaligus nyerempet ini sih, kenapa orang tuh gampang banget percaya segala sesuatu yang ada di internet. Padahal fakta berjibun, tapi karena di internet ada segini, dia tetap percaya yang segini. Artinya jangan cuma lihat lu konten lu doang yang saat itu kan. Bisa jadi konten lain kayak gini nih. Kan lu bisa lihat nih konten yang lain yang tuh nggak kayak gitu. Jangan percaya fakta yang lo lihat pada saat itu. Betul. Dan itu tuh pure komedi kayak gitu. Jadi ya mungkin bagi sebagian orang kayak nggak ngerasa itu dikira beneran lah itu ya. Padahal itu pure komedi gitu.
Ada yang pernah sampai marah, separah-parahnya marah gimana tuh? Pernah? Kayaknya kalau langsung sih enggak, cuman kalau yang di komen kayak beberapa tuh ada yang kayak bener-bener nggak suka gitu, kayak kok nge-host kayak gini sih, nggak sopan banget gitu. Gitu. Sampai komennya ini ya, apa nggak nyaman lagi? Nggak nyaman ya. Tapi karena lo udah niatnya kayak gitu, udah siap dengan konsekuensi komen itu. Gue lebih ke ini juga, gue nggak pernah lihat komen. Karena itu bukan di channel gue juga, jadi gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah nonton video gue sendiri juga. Iya, nggak pernah. Karena ada satu pertama, gue tuh sering banget gini, aduh coba gue gini ya, coba gue gitu. Sebenarnya bagus buat evaluasi ya, cuman gue kadang terlalu overthinking, jadi kayak nggak usah lah, gue nggak usah lihat gitu. Yang kedua, malu sendiri, kadang lihat diri sendiri gitu, gitu. Gua ada malu juga. Ada malu. Lo orang tua lo gimana dong lihat? Oh, kalau gitu. Orang tua gue mungkin ya karena tahu gue aslinya gimana dan tahu lihat di situ udah tahu pasti ini mah udah pasti bukan anak gue gitu ya. Kayaknya udah tahu, jadi karena kalau itu tuh pasti acting gitu. Gue anak lu, mama bapak, gue anak mama bapak. Cuman lagi acting gitu. Lagi acting. Gak diakui berarti kalau lagi gitu ya. Gak pernah pakai itu juga kalau pas ketemu orang tua kan. Iya. Tapi pernah nggak pakai baju kayak gitu jalan-jalan? Pernah. Gitu? Kebetulan yang di konten gue sendiri itu konsepnya sebenarnya mirip-mirip sama yang di studio. Cuman gue nanyanya ke orang di jalan. Tapi pertanyaannya kayak di studio. Pertanyaannya nggak jelas. Kayak gue pernah nanya, kenapa ikan hiu nggak suka makan Indomie gitu. Nanya ke orang gitu. Pertanyaan anak kecil kan? Pertanyaan anak kecil, tapi kadang pertanyaannya suka sok juga kayak kenapa lu masih kerja aja di saat lu bisa nggak kerja gitu. Jadi kayak tapi pertanyaannya ofensif ke orang pun gitu. Atau nggak nyambung sama sekali, pertanyaan konyol. Terus ketika dia jawab apa? Misalnya kita ketemu di jalan nih. Gua nanya ke Kang Ridwan, kenapa sih orang pada pukul-pukul remote, bukankah itu kekerasan? Lu mau jawab apa? Coba. Bingung ya? Ya coba lu jawab aja, misalnya gue pasang, jawab dong, misalnya jawab apa? Bukankah itu kekerasan gitu? Kan kena ke benda. Emang kenapa? Emang benda itu lu anggap benda itu ini nggak bernyawa, tapi benda kan dibuat pakai orang. Orang kan juga bikin itu, ya kan, pakai perasaan juga. Kan gak gitu, ya, jadi gue tentang terus gitu, gue debatin terus. Jadi lama-lama iya juga gitu. Jadi konsepnya kayak gitu di jalan. Nah, ketika gue bikin itu, kan gue muter-muter di jalan, ada aja bang kuku gitu. Tapi orang udah kayak udah tahu kalau gue tuh itu tuh jadi kayak badut Dufan gitu, kayak gue tuh aslinya nggak gitu. Lebih kayak paling foto bareng atau ngeselin gitu, udah gitu doang. Nggak yang sampai tahu-tahu gue ditonjok kayak gitu. Soalnya kalau zaman dulu ya, zaman 90-an gue dengar ceritanya ada zaman Vicky Burki, siapa lagi ya. Pokoknya yang Vicky Burki kan sering jadi antagonis tuh. Dulu tuh katanya kalau ke mall sering dijenggut orang ibu-ibu loh. Oh iya. Saking peran antagonisnya tuh melekat. Padahal kan aslinya nggak gitu ya. Dijenggut, untung saya nggak gitu di jalan. Belum kealamin kayak gitu ya? Jangan sampai lah. Males juga. Masalahnya kan kontennya masih jalan ya? Masih jalan ya. Cuman orang udah lebih pintar lah mungkin ya. Kalau dulu kan mungkin orang ngiranya Vicky Burki bener-bener ibu tiri yang kejam gitu kan. Kalau dulu di sinetron gitu kan. Ada di sinetron banyak tuh bawang merah putih dijamuk, dicemparin air. Pas di jalan ibu-ibu kesel langsung balas dendam kali ke bawang merah bawang putih ya. Nah, sekarang udah banyak ya udah teredukasi lah, benar. Instagram dia bisa melihat edukasi potongan-potongan. Walaupun biar gitu tetap aja ada kan. Mau gimana juga ya. Bisa dihindari. Nah, pokoknya jangan terlalu sering lihat komen lah. Iya, benar. Kadang tuh di satu sisi bisa mempengaruhi secara psikologis juga loh komen tuh. Nggak tahu ya, kalau Kang Ridwan mungkin mentalnya udah kuat ya. Kalau gue nggak bisa tuh kadang-kadang. Dikit-dikit mungkin kadang tuh udah personal dan nggak nyambung banget tuh, kayak apa sih gitu. Dan kalau sampai intimidasinya juga sampai kadang gue cariin lu ya, kita ribut apaan sih, hal sepele aja sampai kayak gitu. Tapi jadi takutnya overthinking, dan di alam bawah sadar gue tuh kayak takutnya ngeproses itu sebagai ancaman juga, kayak apa kan kita nggak pernah tahu, alam bawah sadar suka nggak kekontrol kan gitu. Kalau gue pribadi sih ketika masuk ke konten ya sekarang gitu, gue udah siap dengan segala konsekuensi. Komen terburuk. Tapi kalau dia komentar yang buruk gue skip aja. Oh itu lihat doang gitu ya. Jarang sih ya, variannya jarang ada ya. Benar. Cuman kalaupun ada juga yang ke bintang tamu malah. Ke bintang tamu malah ya. Kalaupun ada juga yang biasa-biasa aja, skip.
Suka ada yang minta benar. Iya. Saya skip aja, biasa aja. Wajar toh mereka punya pendapat. Benar. Hak mereka juga kan gitu. Benar. Walaupun banyak kan pakai akun anon ya, akun second akun ya, yang entah siapa fotonya anime atau apa. Tapi sebenarnya itu tuh ini jadi untuk apalagi konten-konten kayak gue yang emang ofensif ya, yang emang provokatif, yang nggak provokatif aja ada aja loh. Waktu itu gue pernah lihat konten ibu-ibu goreng kerupuk, ada komen apa nih sampah, goreng kerupuk gak kayak gitu caranya gitu. Itu kan harmless sekali ya, gitu aja ada, apalagi iya makanya ibu-ibu goreng kerupuk lo bayangin salahnya apa. Iya kan, itulah netizen. Tapi kekuatan netizen itu kadang dibutuhkan, ya. Iya. Kalau ada kayak kemarin perang kasus atau Israel Palestina langsung gitu. Ya. Itu kan netizen Indonesia kuat banget gitu kuat kan. Banget. Gitu. Apalagi zaman zaman ya buzzer, wah ini panen tuh ya. Oh iya, kemarin buzzer politik ya. Sekarang sudah lewat untuk masanya ya. Sudah tidak ada ribut-ribut lagi mudah-mudahan ya. Tapi tidak sepanas ini ya. Tidak sepanas 2019 ya. Belumnya ya. Kayaknya lebih sekarang ya. Mudah-mudahan makin kondusif ya. Betul. Ini bahas politik dikit. Bahas politik langsung ya. Harapannya lo ke depan mau gimana? Terhadap siapa nih? Ya lo ke depannya rencana. Terhadap diri gue sendiri ya. Maksud terhadap gua? Terhadap lu boleh. Ya enggak pula. Semoga Amor Cake semakin sukses. Iya dong, amin. Amor karena terbuat dari cinta, dan apapun yang dari cinta itu pasti tulus. Amin. Ya kan? Iya. Jadi pasti akan dengan sendirinya membuahkan kalau cinta ya. Kita aja tuh buah dari cinta loh. Iya kan? Ya kan? Kita tidak ada di sini kalau tanpa ada cinta ya. Mana? Itu kan. Harapan dari gue sendiri mungkin ya gue lebih bisa memanfaatkan segala lebih bisa memaksimalkan segala kesempatan yang ada datang ke gua, dan bisa memaksimalkan waktu, dan bisa lebih bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang hebat, dan juga sambil menjaga silaturahmi dengan yang sudah kenal, yang sudah ada. Kayaknya gitu. Itu penting. Kalau sendiri lo fokus mau tetap di konten atau tetap kerja atau gimana? Pertanyaan sulit ya. Selama gue masih sanggup dua-duanya, kayak gue coba jalanin dua-duanya dulu deh. Jadi lu tetap jalur aman, jalur aman dulu ya, jalur aman dulu. Tapi kalau nanti ternyata di kemudian ada kesempatan, nah makanya tadi gue bahas kesempatan juga kan, ternyata ada kontrak 100 miliar, kenapa enggak gitu? 100 miliar ya udah gitu. Gitu. Jadi rencana kerja tetap jalan tapi nyari sampingan. Sambil nyari sampingan. Ketika sampingannya udah lebih gede, baru berarti. Kita lihat ya. Oh, kita lihat ya. Kita lihat ya. Tapi kan sebetulnya di bidang profesional juga bisa jadi orang hebat kan. Jadi pilihan kan. Benar. Asal mau ada yang dikorbankan aja, itu misalnya waktu istirahat, misalnya waktu mainnya. Terus sebenarnya mengkorbankan waktu main juga kan nggak buruk-buruk amat ya, maksudnya mainnya bisa sambil kerja atau bisa di waktu lain gitu. Betul. Pengorbanan kan ada hasilnya harusnya. Ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan, benar. Ada sesuatu yang didapatkan lagi. Kayak Raffi Ahmad lah, dulunya kan kerja bisa pensiun dari kapan, sekarang udah rumah berderet begitu ya. Berarti nyusul jadi Raffi Ahmad. Harusnya lah ya, amin. Amin kan udah pernah gue podcast kan dulu. Ini nanti ya benar. Ini doanya udah waktu di potensi Kang Ridwan nih. Gitu. Amin. Amin. Nah, apa yang paling lu syukuri dalam proses sampai detik sekarang? Yang paling syukuri ya, mungkin ini rada-rada kontradiktif atau rada kenapa itu. Jadi yang gue syukuri adalah kegagalan. Kegagalan gue entah dalam hubungan, entah dalam bekerja, entah dalam bermasyarakat. Jadi dari kegagalan itu gue mencoba diri gue untuk jadi lebih baik lagi gitu, dan untuk berusaha memperbaiki diri terus-terusan gitu. Jadi kayak kegagalan itu belajar. Gini deh, salah satu contoh lagi ya, patah hati. Kalau gue nggak patah hati, mungkin gue nggak punya kesibukan lain. Karena kan patah hati itu ngalihin. Jadi gue sibukin yang lain lah gitu. Kalau gue happy aja, mungkin gue ya udah, gue nggak usah ngapa-ngapain lagi deh gitu. Gue nggak bikin apa-apa gitu. Kayak konten berhasil tuh karena konten yang gagal kan. Konten yang gagal. Itu satu proses. Dan orang nyoba-nyoba sesuatu itu kan pasti ada latar belakangnya. Entah mengisi waktu, entah
entah dia terpepet ya kan, entah emang dia iseng aja, ada gitu kan. Jadi macam-macam backgroundnya gitu. Jadi kalau nggak ada kesempatan untuk gagal itu kayak nggak ada kesempatan untuk nyoba juga kayaknya. Gitu jadi sih. emang pentingnya belajar dari kegagalan. Belajar, asal jangan gagal terus lah, nggak enak juga kayaknya. Ini gagal, udahlah ntar nyerah lah. Rasanya tuh ngabisin jatah gagal. Habisin jatah gagal ya. Jatahnya banyak, bingung. Jatahnya bingung. Ada juga yang jatah hoki seumur hidup ya. Yang misalnya dapat door prize apa, wah jatah hoki seumur hidup tuh langsung gitu. Hoki terus ya. Nah, gue minta tips dong buat sobat Kang Ridwan ya, supaya mereka tetap termotivasi. Tetap termotivasi ya. Seperti yang lo lakuin sekarang itu. Aduh, sebenarnya untuk seorang yang sering terdemotivasi untuk memotivasi itu cukup sulit ya. Karena kalau bagi gua kadang pesimisme itu yang jadi motivasi sendiri. Jadi kayak kayak gue nggak bisa deh. Tapi masa gue nggak bisa gitu. Tapi dari awalnya ada ini dulu, ada pesimistis dulu dalam suatu hal. Ketika dilakuin malah ternyata lebih gampang loh gitu. Jadi kayak contohnya kesini aja nih, kesini. Aduh tapi gue ntar macet ya. Aduh macet nanti gue pusing ya nyampe sini ya. Aduh tapi ntar gue kalau kesini telat gimana ya, nggak enak ya. Aduh gue nggak enak ntar ngomong ke Kang Ridwan dan yang lain gimana ya. Tapi pas kembali kesini udah kan, ternyata gue bisa nyampe sini, bisa lebih cepat, gue enak ngomong sama lu sama semuanya. Tapi ada pesimis itu dulu, ketika dilakuin akan lebih mudah gitu. Jadi pesimisnya yang bisa memotivasi ya. Justru memotivasi. Jadi mungkin tipsnya nggak apa-apa negative thinking, asal coba dilakuin. Nanti negative thinkingnya lama-lama akan hilang karena telah dibuktiin dulu gitu. Wih, mantap. Gitu. Ini paling berbeda. Agak. Oke, thank you udah hadir. Terima kasih banyak, Kang Ada satu sesi Ridwan. lagi tapi. Oke, boleh. Namanya jawab cepat. Siap. Jadi gua kasih pertanyaan, lu jawab cepat bisa ya? Siap. Berapa pertanyaan? Ada deh. Waduh, 60 nanti. Nggak pulang-pulang. Pokoknya kalau list yang gua lihat belum habis kan. Ini AB apa jawab? Tergantung nanti pilihan. Oke. Siap ya. Pilih cewek jutek atau humble? Jutek. Aduh. Ngantor atau ngonten? Ngonten. Apa? Ngonten. Sama-sama ngeng ya. Iya, stand up atau podcast? Stand up kayaknya. Stand up ya. Rambut gondrong atau pendek? Gondrong. Gondrong. Terakhir, pesona baju biru atau baju kebalik? Kebalik. Terima kasih banyak Kang Ridwan udah diajak ke sini. Sukses selalu ya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah.